Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati kalau main ya nak. Pulangnya jam 5 sore saja, kata Ibu Andre kepadanya. Baik Bu, Andre cuma bermain di rumah Hasbi kok. Berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum, jawab Andre. Kekhawatiran Ibu Andre bukanlah hal yang aneh di kampung Sidorejo belakangan ini. Pasalnya banyak anak kecil yang meninggal dengan alasan yang tidak jelas. Dalam seminggu saja 3 orang anak bisa meninggal. Tidak ada yang tahu penyebab pasti peristiwa itu. Namun orang-orang bisa menandai satu kesamaan dari kejadian itu. Semua anak yang meninggal adalah anak sehat yang tiba-tiba menderita demam tinggi. Semuanya sudah dibawa ke rumah sakit, dan seperti biasa, dengan gejala demam itu dokter hanya akan mendiagnosis anak-anak itu dengan penyakit flu atau paling parah tipes. Namun 3 hari dirawat di rumah sakit, anak-anak itu pasti meninggal. Polanya sama. Maka dari itu para ibu sangat khawatir ketika mengizinkan anaknya bermain sepulang sekolah. Sebab banyak dari mereka yang beranggapan bahwa anak-anak yang masih bermain saat fajar mulai menyingsing itu ditempeli makhluk halus. Tak heran jika Ibu Andre menyuruhnya pulang paling lambat jam 5 sore. Namun tidak ada yang bisa memastikan hal itu sepenuhnya. Benar, karena ada satu anak yang justru sedang asik bermain di rumahnya sendiri siang bolong. Hal itu juga tidak berlaku kepada Andre. Ia mendengar rumor anak kecil harus pulang ke rumah sebelum datang senja. Kalau tidak, mereka akan dimakan makhluk halus. Jujur saja, Andre adalah anak penakut. Bahkan saat bermain dengan Hasbi, ia terburu-buru pulang, bahkan sebelum jam 4 sore. Namun, rumor yang dipercayai Andre itu tidak dapat membantunya tertimpa kesialan. Ia tiba-tiba saja jatuh sakit. Badannya panas meriang. Andre seperti sudah tidak mengenali siapa dirinya, karena saking tingginya panas di badan Andre. Ibunya tentu sangat khawatir sebagai salah satu oknum yang mempercayai rumor itu. Dia merasa heran, bercampur kesal. Ibu Andre sangat menyayangi anak satu-satunya itu. Karena tak ingin kehilangannya, dia memutuskan memanggil orang pintar untuk mencari tahu sebab Andre sakit. Ibu Andre duduk di ujung kasur Andre. Sang dukun yang dipanggil ibunya sedang menerawang melalui tubuh Andre. Ia memejamkan mata dan menggerakkan tangannya di udara sambil merangkai kalimat-kalimat sakti. Beberapa menit kemudian dukun itu berhenti. Ia menatap Ibu Andre dengan tatapan nanar. Anak kamu mau dijadikan tumbal pesugihan oleh seseorang, kata dukun itu. Ibu Andre tidak percaya perkataan dukun itu. Bagaimana bisa? Setahu Ibu Andre, ia tidak punya masalah ataupun dendam dengan seseorang. Kenapa nasib Andre bisa sial seperti ini? Oleh siapa, Ki? Tanya ibunya khawatir. Saya tidak tahu. Dia mengirimkan sebuah roh yang menguasai tubuh anak kamu sampai dia meninggal. Roh itu menghalangiku untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya, kata dukun yang bernama Ki Selong itu menjelaskan. Lalu bagaimana caranya mengetahui pelakunya, Ki? Aku tidak mau anakku jadi tumbal selanjutnya, kata Ibu Andre di sela-sela tangisnya.
Kita harus memanggil roh itu menggunakan tubuh Andre, jawab Ki Selong. Malam itu juga Ki Selong akan melakukan ritual untuk memanggil roh jahat di dalam tubuh Andre. Ia berencana membongkar praktek pesugihan yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Ritual itu dilakukan di depan rumah Andre. Semua orang di kampung bergerombol untuk menyaksikan siapa pelakunya, yang menyebabkan nyawa banyak orang melayang. Tak terkecuali kepala desa yang memimpin ritual tersebut. Di tengah gerombolan itu ada Ki Selong yang sudah bersiap-siap dan tubuh Andre yang didudukan di kursi. Bapak dan ibu semuanya dimohon memberikan jarak agar Ki Selong leluasa. Hal ini kita akan segera mengetahui siapa pelaku di balik itu semua, kata Kades memberikan pengumuman. Tak lama setelah itu ritual dimulai. Ki Selong membacakan mantra-mantra yang tidak seorang pun tahu artinya. Tiba-tiba tubuh Andre bergetar. Matanya tiba-tiba membelalak dan tubuhnya memberontak. Untung saja Ki Selong sudah mengikat tangan dan kakinya di kursi, sehingga ia tidak bisa lari. Setelah itu Ki Selong mulai menanyainya. "Kenapa kamu berada di tubuh anak ini?" tanya Ki Selong. "Aku akan menjadikannya santapanku. Anak-anak kalian yang mati itu adalah perbuatanku. Ada seorang di kampung ini yang minta kekayaan kepadaku. Aku tentu tidak akan memberitahukannya secara cuma-cuma. Jadi aku minta tumbal anak-anak. Kalau tidak, ia yang harus mati," kata roh di tubuh Andre itu sampai tertawa keras. "Siapa pelaku pesugihan itu?" tanya Ki Selong. "Aku tidak bisa memberitahukannya karena aku dan dia sudah terikat perjanjian," jawabnya. "Kalau begitu, aku minta kau tinggalkan tubuh anak ini sekarang juga," kata Ki Selong. "Enak aja. Apa yang akan kumakan jika aku meninggalkan tubuh anak ini?" kata roh itu kesal. Lawan aku jika kau merasa sakti." Ki Selong menantang roh tersebut. Singkat cerita, mereka bertarung habis-habisan melalui tenaga dalam. Pertarungan itu sangat sengit. Berkali-kali tubuh Ki Selong terhempas. Roh itu memang diakuinya sangat kuat. Namun saat roh itu sudah merasa menang dan berbalik arah, kesempatan itu tidak disia-siakan Ki Selong. Ia lalu menyerang roh itu dari belakang dengan menyodorkan kedua tangan di pundak Andre. Roh itu akhirnya kalah. Ampuni aku. Jangan masukkan aku dalam kotak itu," kata roh itu memohon. "Kalau kau masih menyebabkan kegaduhan di sini, aku tidak punya pilihan selain menyegelmu di kotak ini," jawab Ki Selong. "Tunggu. Aku akan memberitahu siapa pelakunya," kata roh itu tiba-tiba. Ki Selong terdiam. Semua warga yang bersorak atas kemenangannya juga tiba-tiba menutup mulutnya. "Pelakunya adalah Kades kalian sendiri," kata roh itu menjelaskan. Mendengar itu, warga langsung mendidih. Mereka langsung memukul Kades yang juga hadir di ritual itu. Esoknya mereka menggotong Kades ke kantor polisi. Sementara itu Andre selamat dan sudah sehat kembali berkat bantuan Ki Selong. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.